sebagai sebuah metode untuk pembayaran, tools untuk pembayaran, QR itu kan sudah berkembang di berbagai belahan dunia, terutama di Asia ini yang sangat bersemangat untuk mengembangkan QR untuk pembayaran transaksi kita baik online maupun offline. Nah, kita dengan Bank Indonesia itu dengan Bank of Thailand itu sudah menjalankan uji coba dan kemudian di launch sudah pada tanggal 29 Agustus 2022 kemarin. Nah, at the same time pada saat 29 Agustus 2022 itu kita launch dengan Thailand, itu juga Singapore, Monetary Authority of Singapore itu juga sudah menyatakan kesepakatan untuk kerjasama. Sementara kalau Bank Negara Malaysia dengan Industri Sistem Pembayaran Malaysia itu sudah sejak Januari tahun 2022 ini sudah mulai melakukan uji cobanya bersama dengan QR Indonesian Standard. Nah, ini yang teman-teman semua yang perlu ditekankan di sini bahwa ini adalah kolaborasi yang sangat cantik antara Bank Sentral, kalau di Indonesia ya Bank Indonesia, dengan industri. Yang dalam ini ada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ada ASPI, kemudian juga ada PJP, PIP, AFTEK tentunya. Nah, inilah yang terus kemudian di negara-negara yang tetangga-tetangga juga sama halnya seperti itu. Nah, yang menjadi kunci-kunci, kenapa kok kris sih yang sebetulnya dibawa? Nah, ini kan tentunya Bank Indonesia juga sudah sering ya cerita sama teman-teman, tapi ini catatan kami yang sangat penting dari IFSOC ini. Bahwa kalau kita lihat data, ya kita bicara data payments ya, itu kalau kita lihat pertumbuhan kris yang sebetulnya masih usianya bawah 3 tahun ya, Batita ya kira-kira ya, itu eksponensial sekali. Sekarang ini data per Oktober itu merchant kris itu sudah mencapai 22,5 juta merchant kris. Jadi kalau kita bicara di Indonesia itu ada 64 kiraan ya 64-an juta UMKM, data-data dari UKM itu 90% dari 22 juta merchant kris itu adalah UMKM. Jadi digitalisasi UMKM yang kita lakukan melalui pembayaran itu sudah mulai tercapai mendekati 30% dari sebelumnya. Jadi ini sangat eksponensial. Nah, sementara penggunanya sendiri, pengguna kris ini juga meningkatnya juga luar biasa. Saat ini pengguna aktifnya itu sudah 26,6 juta. Dari rakyat Indonesia, penduduk Indonesia yang menggunakan QR Indonesian Standard baik untuk transaksi online maupun transaksi offline. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa angka, ini mungkin saya perlu sitir angka yang paling jelas dari Bank Indonesia yang akhir Oktober. Angkanya ini adalah secara volume kris itu sampai dengan Oktober itu sudah 865 juta transaksi total. Ya, 865 juta transaksi total selama 10 bulan. Nah, ini kalau kita bandingkan 2021, itu total setahun, karena waktu itu memang masih bayi, itu 375 juta. Bayangkan dalam 10 bulan saja di tahun 2022, kris itu sudah secara volume meningkat lebih dari 2 kalinya tahun 2021. Nah, secara volume kris juga sama. Secara volume kalau di tahun 2021 sepanjang tahun itu adalah 27,7 triliun, maka di 2022 baru sampai bulan Oktober saja itu sudah 86,2 triliun. Jadi memang secara volume, secara adopsi dari penduduk itu juga sudah meningkat sekali. Tadi 26,6 juta dari penduduk yang sudah menggunakan kris. Nah, kalau kita bayangkan 90% dari 22,5 juta merchant kris itu adalah UMKM, dan yang kita tahu UMKM itu yang paling banyaknya itu adalah sebenarnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Nah, inilah yang kemudian mengapa kris cross border ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena kita bayangkan, salah satu kita ingat bahwa salah satu target, bukan target, program dari pemulihan ekonomi itu kan tourism. Jadi kita tuh ingin mengundang sebanyak-banyaknya turis Wisman ke Indonesia, dan kemudian dengan itu tentunya kita berharap bahwa para Wisman itu adalah belanja dong ya di UMKM kita. Nah,
tentu saja kalau kita mengatakan UMKM yang tadi, yang mikro, yang sebagainya, alat pembayaran either tunai atau sekarang yang paling mudah adalah kris, karena kris itu kan memang sangat mudah di-install di tiap-tiap apa namanya di tiap-tiap merchants. Nah, tentunya ini yang terus kemudian kita Bank Indonesia dan didukung oleh industri, dan industri itu sangat semangat mendukungnya. Itu kita mendukung oke banget ini, karena nanti untuk Wisman kalau kita sudah ada kris antar negara, terutama negara-negara yang paling banyak turisnya ke Indonesia. Kalau kita lihat data BPS, kalau teman-teman ingat mungkin tahun 2019 sebelum pandemi, kita itu data turis dari ASEAN itu adalah 6,5 juta orang. Nah, kalau kita misalnya kita kembali aja ke 6,5 juta orang di tahun-tahun 2023 misalnya 24. Nah, tentunya kita mengharapkan paling banyak mereka belanja di UMKM Indonesia. Maka kris cross border ini adalah menjadi salah satu upaya besarnya untuk menangkap memudahkan transaksi-transaksi dengan UMKM Indonesia. Nah, dengan prinsip 3I yang kita tahu, integrated, kemudian interconnected, dan juga interoperable, maka inilah yang dikejar oleh Bank Indonesia oleh Indonesia, industri Bank Indonesia beserta industri beserta dengan negara-negara ASEAN yang empat lainnya yang sudah ikut tanda tangan MOU pada bulan November kemarin.